Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat hari baik hari ini. Kembali lagi dengan Dira Harjo. Kita akan memulai perkuliahan dengan materi pengantar teknologi informasi di materi kedua. Perkembangan teknologi informasi materi 2 diselenggarakan dan disampaikan oleh Adi Raharjo. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang satuan. Satuan yang akan kita bahas yaitu adalah data. Satuan data itu kita kenal dengan byte. 1 byte terdiri dari 8 bit, sedangkan 1 bit adalah 1 digit bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya ada satuan waktu. Mungkin sudah kita ketahui bahwa satuan waktu adalah detik atau second, akan kita kenal dengan S, ada minute atau menit, dengan satuan M, dan jam atau hour, satuannya adalah H. Oke, jadi kalian harus ingat ketika ada satuan S, M, dan H itu adalah satuan waktu. Selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah satuannya Hertz ya, itu kurang T atau disingkat dengan Hz. Itu adalah satu siklus gelombang seperti ini. Ketika ada gelombang, jadi antara gelombang mulai sampai gelombang akhir setelah turun naik ya, itu disebut 1 Hertz. Nah, Hertz ini adalah menentukan kecepatan CPU clock, nanti kita pakai satuannya Hertz-nya juga. Selanjutnya kita belajar tadi bilangan biner atau binary. Bilangan biner adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Biasanya kita mengenal bilangan itu adalah bilangan desimal, yaitu bilangan 0 sampai dengan 9. Ketika 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka selanjutnya adalah 1 dan 0. Kemungkinan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lalu 20. Begitu selanjutnya. Nah, bilangan biner hanya mempunyai 2. Jadi ketika 0, 1, lalu selanjutnya adalah 1, 0. Setelah 1, 0 adalah 1, 1. Kemudian setelah 1, 1 adalah 1, 0, 0. Nah, demikian selanjutnya. Contoh bilangannya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ini adalah ada 8 buah angka. Maka 8 buah angka ini disebut dengan 8 bit yang tadi disebutkan di awal bahwa 8 bit itu sama dengan 1 byte. Cara konversi bilangan dari binary ke desimal yaitu 1 yang mempunyai nilai 1 itu diberi angka 2 dengan berpangkat posisi nilai tersebut. Posisi angka tersebut dihitung dari sebelah kanan dimulai dengan posisi 0. Jadi dari sebelah kanan ini dia posisinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam contoh itu bilangan binarnya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Maka akan kita lihat posisinya ya, ini adalah posisi 6, 5, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada salah penulisannya. Yang benar adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga akan didapat cara menghitungnya adalah 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 0 ya, tambah 0, ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 harusnya. Oke. Nah, 2 pangkat 7 itu sama dengan 128, 2 pangkat 6 adalah 24, 24, 16, 23, 8. Jadi kita bisa lihat bahwa yang dihitung itu adalah saat yang ada pangkatnya ini 2 pangkat berapa posisinya. Oke, sehingga didapat adalah nilainya totalnya 216. Jadi 1101100 ini adalah nilainya 216 desimal. Selanjutnya adalah latihan. Coba kalian coba hitung 3 soal berikut ini. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Selanjutnya nomor 2 adalah 0101
0101. Selanjutnya adalah 10101001. Sudah dicatat? Ketika sudah dicatat, nanti akan kalian coba hitung. Setelah materi ini selesai, nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik, hitungan 5, saya akan pindah slide. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai mencatat. Selanjutnya, sistem unit. Sistem unit dalam suatu komputer itu terdiri dari, ini kalian mungkin sudah tahu, ini namanya mainboard atau ada yang disebut juga motherboard. Dalam motherboard itu nanti akan tersimpan atau tertancap atau terintegrasi dengan beberapa peripheral input, proses, dan output. Tentu saja untuk memproses kita akan tahu bahwa itu adalah CPU ya, atau Central Processing Unit, prosesor ini ya, namanya prosesor ya. Terus suka di atasnya ditambahin cooling fan karena ketika dia bekerja keras dia akan semakin panas, mengeluarkan energi panas. Ketika overheat maka dia akan berpotensi dengan rusak, makanya kita dipasangi cooling fan, itu pendingin ya. Di sini ada pendingin fan ya. Ini ada heatsinknya yang putih ini, silver ini ada heatsink, dan ini untuk penyebar panasnya disebut kipas ya, fan. Selanjutnya sini ada power supply, jadi ada pembangkit powernya untuk bisa bekerja ini. Tanpa power dia nggak akan nyala. Tentu saja power supply ini ada 20 pin ATX powernya, nah semakin berkembang ada yang 20 pin, nanti kedepannya makin. Lalu ada memory card, yaitu untuk penyimpanan data sementara. Untuk penyimpanan data yang bertahan lama, kita biasanya memakai hard drive, hard disk, atau flash drive atau flash disk. Untuk tampilan kita menggunakan video card atau VGA card ya. VGA card itu singkatan dari video graphic adaptor ya, sama saja. Jadi kalau ada yang bilang video card atau VGA card ya, itu bentuknya kayak gini sama. Ini berbagai macam-macam juga. Ini sekarang sudah mulai, kalau zaman dulu ini tidak perlu heatsink dan fan. Kalau sekarang memerlukan karena VGA card dipakai untuk processing graphical unit yang tinggi, seperti untuk game, untuk 3 dimensi, untuk pengolahan grafik, animasi, dan lain-lainnya, sehingga bekerjanya lebih cepat. Ada sound card ya, bentuknya ada berupa piringan seperti ini atau tertanam dalam bentuk chip. Dan sound card itu untuk suara, untuk mic dan lain-lainnya. Jadi dia dua fungsi ya. Itu untuk inputnya itu untuk recording, untuk suara mic ya. Untuk outputnya itu adalah untuk ke speaker atau headphone atau lain-lain. Lalu ada output lagi berupa printer, ada monitor ya. Monitor itu nanti tampilan dari video card yang nyambung ke monitor. Jadi kalau suatu komputer tidak ada video cardnya, dia tidak akan ambil ke monitor. Begitupun sebaliknya, ketika ada video card tapi tidak ada monitor, ya kita akan tidak bisa melihat. Lalu ada inputan, yaitu ada keyboard ya. Nah, keyboard ini dan mouse tentu saja adalah salah satu alat input ke komputer, bisa berupa pointing atau ya, berupa mouse and click, dan berupa angka, numerik, alphanumerik, dan bagaimana macam-macamnya. Ada fungsi screen, insert, delete, dan lain-lain yang ada di tombol keyboard. Oke, selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan komputer. Berikut akan kita sajikan dalam bahasa Inggris ya. Selamat mendengarkan.
3D computer animation, play video games, make music, do the schoolworks, or business, No more money, loose change, or even swiping a transportation, navigation, space technology, and many more. Computer has taken important part in our life. Today's technology has made impossible things possible in human history. Many more unbelievable things are yet to come. Arigato hatur nuhun untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.